صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, yang kami muliakan para habaib, para dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Al-Habib Abdullah Al-Habsyi wa jami'il habaib, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus dzurriyyah sahibul hal Kiai Haji Mahfud Amin, dan juga Kiai Haji Abdul Wahid wa jami'ul habaib, kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para habaib kita, para kiai-kiai kita, para ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan para alumni Pondok Pesantren Ibnul Amin, para pejabat pemerintah, para sesepuh, para undangan, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita bersalawat kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, yang mana berkat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kemuliaan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat-rahmat dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah, tambah dekat kita kepada Rasulullah, tambah dekat, tambah cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama Rasulullah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Jam menunjukkan kira-kira ini pian sanggup pajak lagi apa makanan kah? Satu mat jakalah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia, bercerita, mengenang orang soleh, ditambah kekuatan iman. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kata Allah kepada Rasul SAW, kami ceritakan tentang berita, kabar nabi-nabi sebelummu, rasul-rasul sebelummu untuk menguatkan iman, agar kuat iman. Rasulullah sudah kuat imannya, tapi masih diceritakan agar kuat iman. Apalagi kita, apabila iman itu kuat, imun kuat. Mudah-mudahan imun kita kuat, kita terhindar dari corona. Amin ya rabbal. Sebab segala penyakit, wabah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kuat iman kita, yakin bahwasanya Allah yang memberi dan Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjaga, maka insya Allah imun kuat. Nah, jadi penting cerita para aulia, penting cerita orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saleha." Dan adapun dinding yang mau roboh,
Bakana li gulamaini yatimaini, milik dua orang gulam yatim. Fil Madinah, di suatu Madinah namanya Intokiyah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, harta peninggalan. Wa kana abuhuma soleha. Kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Datunya orang soleh. Kalau harta kata ulama dijaga, bagaimana dengan keilmuannya? Bagaimana dengan agamanya? Harta saja karena kakek-kakeknya, orang-orang yang terdahulunya, orang soleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ilmunya? Bagaimana dengan keimanannya? Itu ulama Banu Israel. Mereka hebat, keturunannya dijaga, ulama Banu Israel. Bagaimana kalau ulama daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mana kedudukannya kata Rasulullah, ulama'u ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku kedudukannya seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Makanya ulama, orang soleh, umatnya Rasulullah istimewa, hebat, luar biasa. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Habib Muhammad bin Hadi As-Saggab di kitab namanya Tuhfatul Ashraf. Beliau bercerita, kata beliau zaman dahulu itu ada seorang raja. Yang raja ini suka ibadah, amal soleh, dekat dengan orang-orang yang baik. Di antaranya raja itu sangat akrab dengan Sayyidina Khidir. Lu bayangkan, raja kawannya Nabi Khidir. Hebat ini raja, luar biasa. Sehingga Nabi Khidir dekat dengan raja itu mengusulkan kepada raja, raja, bangunlah masjid untuk keperluan masyarakat, beribadah lebih bagus. Akhirnya dibangun oleh raja itu masjid. Karena raja yang bangun, masjidnya mewah, masjidnya bagus, masjidnya luar biasa. Berjalan ini masjid sudah bagus, baik. Tiba-tiba ada dua orang wali lewat di masjid itu, masjidnya kosong. Loh, mana orang dalam masjid ini pindah kadadaan, guringan kah? Mudah-mudahan di sini kada ada yang guringnya nah. Kok kosong masjidnya? Sing bagusan ini masjid, luar biasa ini masjid, kosong. Jadi dua orang wali itu, kita pindah aja ke kampung kita. Oh, kayak apa cara pindahnya? Wali itu punya ismun min asma'il a'zam. Kawan memindah sesuatu ke tempat yang lain. Kita pindah aja. Jar berdua itu akur. Kita pindah. Tapi jangan wayah ini malam-malam jam 12 ini pas nah kira-kira pindah masjid. Tengah malam aja. Kalau siang kan di demo orang. Bahaya. PPKM pulang ini ngalih. Berhasil, sudah rencana. Raja pada waktu itu guring, dimimpi oleh Sayyidina Khidir. Raja, bangunlah, kasih bangun. Masjid pian hendak diangkut orang, hendak dipindah orang. Mun pian lambat bangun, hilang masjid. Hah? Ya raja, Khidir. Ikam itu Khidir. Hidup di zaman berapa ribu tahun, puluhan ribu tahun sudah masih hidup. Kenapa kada ikam aja yang mau urusi?
Oh jar Khidir, minta maaf hai raja. Aku ulama, aulia, orang soleh Bani Israel. Sedangkan yang memindah ini ulama daripada umat Rasulullah. Aku angkat tangan. Tuh lihat hebatnya ulama daripada umat Rasulullah SAW. Ya Khidir, aku kada sanggup mengurusi kalau ulama daripada umat Rasulullah. Aku kalah. Karena aku dari ulama Bani Israel. Oh, kayak itu aja raja. Nah. Pian ngantuk sudah, jangan pakai saja udah. Terbangun raja itu. Kumpulkan ulama. Kumpulkan puluhan ulama. Ya ulama, ada apa ya raja? Ini ada masalah besar. Kenapa? Masjid hendak dipindah orang. Oh, tahu dari mana pian raja? Jangan urusi aku tahu dari mana. Pokoknya masjid kita sesumat lagi hilang. Akan diangkut orang. Kayak apa caranya? Cariakan wali yang bisa menahani supaya masjid kita kada hilang. Siapa di antara kamu yang wali? Yang bisa mempunyai kemuliaan? Kada ada yang wani mengakunya. Kada dana apa kita kada wani kita. Santai, akhirnya ulama berkumpul. Maka ini aja nah. Di pasar itu ada seorang wali. Dia tugasnya tukang jahit sepatu. Itu wali besar. Makanya orang-orang yang hebat, yang besar itu, dia itu tawaduknya luar biasa. Makanya ulun mendengar Kiai Haji Mahfud Amin ini tawaduknya Masya Allah. Istimewa orang yang tawaduk itu. Lah, istimewa. Makanya Rasulullah SAW itu dimi'rajkan oleh Allah, diantaranya ketawaduan Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisrakan dari hambanya. Karena saking menghambakannya Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang merendahkan diri, sangat menghambakan kepada Allah, pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukan kita. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya fid dunya wal akhirah. Akhirnya dia datangi tukang sepatu itu. Dilihati masih menjahit sepatu, kira-kira sudah bulik, datang ke rumah. Baelang, raja dan beberapa orang soleh, beberapa ulama. Masuk ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini raja hendak baelang. Oh, tumben dia baelang ke rumah. Ada apa? Kayak ini nah. Singkat aja, masjid kita hendak diangkut orang. Jadi pian yang kami harapkan bisa menahan masjid jangan sampai hilang. Oh, aku ada urusan masjid, urusan sepatu aja bawa sini. Nah, kada pian, kada ada urusan. Urusan cari yang lain, orang lain. Kada pian, kada ulama dan raja. Kalau pian kada mengabulakan, kami kada bulik bemalam di rumah pian malam ini. Oh, jangan bemalam rumahnya sing halusan kayak ini. Aja sudah, belikan ikan. Urusan masjid urusanku. Akhirnya tengah malam masuk ke masjid orang wali ini. Duduk di masjid beraba-raba. Kira-kira jam 12 masjid itu mulai bergerak. Bergerak sudah masjidnya. Nah, jalan ini. Di pada kesin, mau dibawa kemana ke masjid? Masjid mau dibawa kemana? Bukahan, balik. Takutan, ternyata wali ini lebih tinggi kedudukannya daripada yang dua itu. Nah, ini sekedar cerita. Intinya ulama daripada umat Rasulullah itu istimewa. Makanya kita mendengar cerita manaqib beliau, Masya Allah, luar biasa. Nah, beliau kita sebagai muridnya, sebagai pencinta beliau,
harus senantiasa mendoakan. Guru-guru kita doakan. Kita perhatian dengan guru-guru kita, guru kita lebih perhatian lagi kepada kita. Guru kita itu lebih dahulu mendoakan kita, ya Allah, mudahan muridku jadi orang saleh, jadi orang alim, jadi orang saleha, jadi orang wali. Sudah lawas Sidin mendoakan. Setiap ibadahnya Sidin mendoakan. Kalau kita kada perhatian dengan guru, waduh. Orang yang perhatian dengan orang tuanya saja, mendoakan orang tuanya, yurisul ghina, mewariskan kepadanya kaya. Ini orang tua didoakan. Apalagi memberi, membahagiakan. Bagaimana kalau seseorang mendoakan daripada gurunya? Mendoakan daripada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Semakin erat hubungan kita dengan guru, semakin dekat kita dengannya dan semakin perhatian dia kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kalau Rasul itu perhatian kepada sahabatnya, kita juga harus perhatian kepada Rasul SAW. Guru sangat perhatian kepada murid-muridnya. Kalau guru perhatian kepada muridnya, kita harus perhatian kepada guru, doakan, bantu. Al-Imam, sahabat Nabi SAW yang bernama Abi Hurairah, beliau mengatakan, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah baina yadayillah. Didatangkan seorang hamba hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepadanya, hal ahbabta li waliyan hatta uhibbuka lahu. Jadi Allah kepada seseorang yang menghadap kepada Allah daripada hambanya, ya fulan, apakah kau cinta kepada waliku, kekasihku? Sehingga apabila kamu cinta kepadanya, aku cinta kepadamu dengan sebab dia. Abi Hurairah meneruskan, fa'ahibbus salihin, cintai orang soleh. Fattakhidhu indahumul ayadi, dan jadikan dirimu itu ada andil. Andil apa? Doa, perhatian, kelebihan harta untuk membantu dan sebagainya. Ada andil. Fa inna lahumud daulatun yaumal qiyamah. Bahwasanya mereka para orang soleh, para wali punya kekuasaan hari kiamat. Hari kiamat dia punya kekuasaan memasukkan orang-orang yang dicintainya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pada waktu beliau selesai sholat subuh, beliau menghadap ke belakang. Kata beliau, siapa yang malam tadi bermimpi? Siapa yang malam tadi bermimpi? Para murid-murid Al-Habib Abdullah Haddad tidak ada yang berbicara, semuanya diam. Siapa yang malam tadi bermimpi? Tidak ada yang berbicara. Salah satu dari mereka ada yang bermimpi bahwasanya Al-Habib Abdullah Haddad masuk neraka. Takutan, minta salah nih mimpinya. Akhirnya di sini, siapa malam tadi yang bermimpi aku masuk neraka? Nah iya nih, pas dah. Mau kada mau angkat tangan. Ulun Habib, mimpi apa tadi malam? Mimpi pian masuk neraka. Betul, aku masuk neraka. Tapi aku masuk neraka mengambil orang-orang yang aku cintai, aku pindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku pindahkan ke dalam surga, aku pindahkan ke dalam surga. Nah, itulah hebat. Makanya kita harus perhatian. Nah, kalau Nabi itu sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat itu sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Bayangkan sahabat itu, lihat, tahu berapa jumlah janggut Nabi yang putih, tahu? Yang putih sini, yang putih sini, sini.
Kalau kita tahu lah janggut bini berapa, yang putih atau uban bini, uban tahu. Nah, laki kalau tahu berapa ubannya, bini ya kalau. Tapi sahabat tahu perhatian kepada Rasulullah SAW. Pada suatu hari ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Ini terakhir lah, jam berapa sudah? Oh lapar juga baru sudah. Abu Dujana itu sahabat Nabi, luar biasa. Dia setiap kali sholat subuh bersama Nabi SAW, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung buka ke rumahnya. Setiap hari. Selesai sholat subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, buka ke rumah. Sehingga kejadian itu diketahui Nabi SAW. Dipanggil, Abu Dujana, sini Abu Dujana. Kenapa kamu itu selesai sholat subuh lari ke rumahmu? Kamu kata perlu hajatkah kepada Allah? Kada mintakah kepada Allah? Ya Rasulullah, ulun memang setelah subuh itu apabila salam langsung balik ke rumah. Kenapa? Sebab di samping rumah ulun ada rumah orang munafik. Dia bisi korma, dahan kormanya itu agak ke pekarangan ulun. Sehingga setiap hari subuh itu apabila angin ribut guguran korma itu. Kalau sudah guguran anak ulun bangun makannya. Sebelum anak ulun bangun ulun putiki korma itu. Ulun antar ke sebelah anak. Setiap hari ya Rasulullah. Ulun takutan kalau pindah anak ulun tak makan yang kada baik. Ampun orang munafik. Sampai pada suatu hari ulun agak terlambat, anak sudah bangun sudah makan. Ulun keluarakan ya Rasulullah dari mulutnya. Oh kayak itu aja Nabi. Nabi cari solusinya. Panggil orang munafik itu ke sini. Datang. Kamu punya korma di samping rumah Abu Dujana? Iya. Bagaimana kalau korma itu aku ganti 10 korma di sorga yang terbuat dari permata ini itu dan sebagainya, maukah? Kada. Tidak mau. Nya kada percaya. Tidak mau ya Muhammad. Itu hayalan. Tidak mungkin. 10 korma dari permata ada di sorga. Ini dan sebagainya. Tidak. Sayyidina Abu Bakar. Aku ganti dengan 10 korma. Di pekarangan sana ada kormaku. Bagus. Lebih bagus daripada korma ikam. Maukah? Mau. Nah sudah. Berhadapan dengan korma Sayyidina Abu Bakar Siddiq 10 korma. Sedangkan orang munafik itu punya 1 korma aja. Akur. Deal. Boleh ke rumah sudah. Pakai salawan bini. Wah, kita sekarang ini dapat rezeki. 1 korma kita diganti oleh Abu Bakar Siddiq 10 korma. Nah, di samping itu pulang korma kita ada di pekarangan kita. Apabila korma itu guguran, kita kau aja ambil lagi. Nah, kau pulang mencuntan dia. Nah, dasar jahat bandar ini. Sudah selesai. Malam harinya istirahat goreng. Esok harinya kurma orang munafik pindah ke pekarangan Abu Dujana. Berkat Rasulullah SAW. Kurmanya bergerak berjalan ke pekarangan Abu Dujana sehingga di pekarangan Abu Dujana. Karena Rasulullah sangat perhatian. Orang soleh itu sangat perhatian. Kita juga mudah-mudahan perhatian dengan orang soleh. Perhatian dengan guru-guru kita. Perhatian dengan masyayikh kita. Dan mudah-mudahan dengan perhatian kita dekat kepada mereka. Kita dicintai oleh mereka. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ibadikas salihin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya ini saja yang perlu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.